إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab minasyirki labsul halaqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ih. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang mengangkat bala setelah terjadi. Kalau daf'ihi, daf'il bala, menolak bala sebelum terjadi. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata musannif rahimahullah, babun minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ih. Bab tentang memakai gelang-gelang atau benang-benang atau sejenisnya untuk mengangkat bala atau menolak bala. Dalam syarahnya disebutkan kalimat raf'uhu izalatuhu ba'da nuzulih. Raf'il bala, mengangkat bencana setelah terjadi. Adapun daf'uhu man'uhu qabla nuzulih, menolaknya sebelum terjadi. Jadi ada dua yang diangan-angankan oleh mereka yang memakai jimat-jimat. Yang satu angan-angannya bencana yang telah terjadi ini akan terangkat kembali. Itu adalah raf'il bala. Angan-angan kedua, sebelum terjadi bencana, jangan sampai terjadi. Ini tolak bala atau bahasa Arabnya daf'il bala. Qala al-musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kata musannif rahimahullah, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang menerangkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan pada mereka, bagaimana pendapat kalian dengan apa-apa yang kalian anggap selain Allah? Kalau Allah menghendaki aku dengan madarat, apakah mereka bisa menyingkapkan madarat itu? Kalau orang-orang yang bertawakal, ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kaum musyrikin jahiliyah sudah biasa mereka memberikan gelang-gelang atau kalung-kalung
pada anak-anak mereka atau pada kendaraan-kendaraan mereka. Ada yang dililitkan atau mencabut bencana atau menolak segala macam perkara yang jelek yang menimpa, seperti wahinah yang diletakkan di lengan, dikatakan maha penangkal wahinah. Artinya menolak kelemahan pada tangan. Sedangkan mereka orang-orang Arab adalah orang-orang yang biasa perang. Orang-orang yang biasa membanggakan kekuatan mereka. Sehingga tangan laki-laki itu adalah sesuatu yang paling mereka banggakan. Ternyata ada penyakit yang membuat tangan tersebut lumpuh atau lemah. Maka dilindungi oleh wahinah tadi. Maka Nabi menyatakan mazada illa wahna. Bahwasanya wahinah itu tidak menambah kecuali kelemahan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Tanyakan pada mereka. Tanyakan pada mereka. Bagaimana pendapat kalian? Kalau Allah menghendaki aku dengan madarat. Apakah berhala-berhala, benda-benda tadi, kalung-kalung tadi, atau patung-patung tadi bisa menghalangi madarat yang Allah takdirkan kepadaku? Sebaliknya, kalau Allah menghendaki aku dengan rahmat, apakah bisa berhala-berhala kalian atau benang-benang kalian tadi menghalangi rahmat itu dari Allah? Ikhwan fillah a'azakumullah. Dipertanyakan ini kepada mereka karena mereka musyrikin jahiliyah meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang paling besar. Walaupun mereka menyekutukannya dengan Lata, Uzza dan Manat, walaupun mereka menyekutukannya dengan sesuatu yang mereka sembah dengan jimat-jimat dan sebagainya, tapi mereka tahu betul bahwa Tuhan yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat. Sebagaimana sering kita sampaikan ucapan riwayat dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan bagaimana talbiyahnya musyrikin jahiliyah ketika mereka haji. Mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Lihat. Jadi Tuhan-Tuhan kecil ini dianggap oleh mereka miliknya Tuhan besar. Maka kata Allah, tanyakan pada mereka, kalau Tuhan besar menentukan madarat kepadaku, apa Tuhan kecil ini bisa menghalanginya? Bisa apa enggak bisa? Menentang Tuhan besar, menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab dengan hati kecil mereka. Tidak mungkin. Kalau Allah yang menentukan, nggak ada yang bisa menghalanginya. Baik, kalau Allah menghendaki rahmat, apakah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan kecil tadi bisa menghalangi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian anggap paling besar? Sama. Mereka akan menjawab, ya tidak mungkin. Kalau Allah yang sudah menentukan rahmat, maka tidak mungkin akan bisa dihalangi. Kalau begitu, kenapa nggak meminta langsung kepada yang maha besar? Kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak berlindung dari bala, bencana, madarat kepada Allah yang maha menentukan? Maka kata Allah, qul hasbi Allah. Katakan, cukup bagiku Allah. Enggak perlu yang lain-lain. Enggak perlu Lata, Uzza dan Manat. Enggak perlu akar bahar. Enggak perlu benang-benang yang dimantra. Enggak perlu berbagai macam jimat-jimat. Enggak perlu. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Ai la tastati'u syai'an minal amri." Artinya, kata Ibnu Katsir, makna ayat ini, mereka tidak akan mungkin bisa merubah apa yang Allah tentukan. yakni mempertanyakan apakah mungkin ketentuan Allah Subhanahu wa taala dibantah? Apakah mungkin kalau Allah sudah menentukan kebaikan kemudian dihalangi oleh makhluk? Apakah mungkin kalau Allah sudah menentukan madarat, apa mungkin dihalangi dengan berbagai macam jimat-jimat? Kalau kalian menganggap tidak mungkin, katakan hasbi Allah, maka cukup bagiku Allah.
Ay Allahu kafin man tawakkala alaih. Makna hasbi Allah adalah Allah akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah akan bertawakal semua yang bertawakal. Kama qala Hudun alaihi salam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Hina qala lahu qaumuh. Ketika dikatakan oleh kaumnya. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Sungguh, tidaklah kami mengucapkan kecuali bahwa engkau telah tertimpa musibah oleh beberapa Tuhan-Tuhan kami. Ini kami tidaklah mengatakan kecuali bahwa engkau wahai Hud alaihi salam telah terkena petaka, terkena kualat dari Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Bisu dengan kejelekan. Apa jawaban Hud alaihi salam? Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Aku mempersaksikan di hadapan kalian dengan nama Allah bahwasanya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an thumma la yunzirun, thumma la tunzirun. Silahkan kalian bikin tipu daya dan rencana-rencana jahat terhadapku. Silahkan. Silahkan kalian bikin rencana-rencana untuk menimpakan kejelekan kepadaku. Silahkan. La tunzirun. Jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu ala Allah. Rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah. Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidaklah satu makhluk melata di muka bumi kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat Hud alaihi salam diancam oleh kaumnya, justru menantang dan menentang. Diancam oleh kaumnya dengan kalimat inna qulu illa taraka ba'du alihatina. Sungguh kami tidak melihat kecuali engkau ini akan ditimpa musibah, ditimpa petaka, akan kualat karena berhala-berhala kami. Kalau sekarang karena tempat-tempat keramat kami, kamu akan kesambet, kualat. Lihat saja. Tetapi Hud menjawab dengan keyakinan penuh kepada Allah, dengan tawakal penuh kepada Allah. Qala inni ushhidullah. Aku persaksikan di hadapan kalian dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian, dari berhala-berhala kalian, dari tempat-tempat keramat kalian. Dan silahkan kalian membuat rencana-rencana jahat terhadapku, silahkan. Kalian membuat makar-makar terhadapku, silahkan. La tundirun, jangan ditunda-tunda. Aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Rabbi wa rabbikum. Yang sesungguhnya dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Yang sebenarnya Rabb kalian juga. Tetapi kalian mengingkari. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang sahih. Dijelaskan pula oleh Hud bahwa yang memegang ubun-ubunnya, yakni di tangan Allah ketentuannya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala macam ketentuan yang Allah takdirkan. Maka siapa yang berani menentang Allah? Siapa yang berani menantang Allah? Siapa yang berani menghalangi apa yang Allah kehendaki? La ahad. Bahkan bukan siapa yang berani saja, siapa yang bisa, siapa yang mampu, tidak ada. Nggak akan ada yang mampu, nggak akan ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Berkata Muqatil tentang makna ayat ini. Fasa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasakatu ay li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Kata Muqatil bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar menanyakan pada mereka, pada musyrikin, tetapi mereka tidak menjawabnya, diam. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka yakini. Karena hati kecilnya tahu bahwa kalau Allah yang menentukan gak akan ada yang bisa menghalangi. Dan itu diyakini oleh mereka. Secara rububiyah mereka tahu bahwa Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu di alam ini.
Wala in sa'altahum, kalau kau tanyakan mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka siapa yang memiliki arsy yang agung, mereka akan menjawab Allah. Kalau kau tanyakan siapa yang menentukan segala sesuatu, mereka akan menjawab Allah. Baik, kalau begitu, apa gunanya berhala-berhala kerdil ini? Berhala kecil ini. Apa gunanya patung-patung, benang-benang? Apa gunanya akar bahar dan cincin-cincin kalian? Jimat-jimat kalian, apa gunanya? Kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Walaupun kamu pakai jimat sepenuh tanganmu. Alaysa kadzalik? Walaupun kau memakai kalung sepenuh lehermu. Tumpuk-tumpuk di sini. Semuanya anti bencana, anti bala bencana, kebalan. Masya Allah. Satu bikin kebal, satu anti peluru, satu anti apa segala macam. Silakan. Kalau Allah takdirkan terjadi, kun fayakun. Allah hanya mengucapkan jadilah, maka jadilah. Gak akan ada yang bisa menghalanginya. Tanyakan pada mereka semuanya yang pakai jimat-jimat. Tanyakan pada mereka semuanya yang pakai jimat apapun. Dari dukun manapun, sehebat apapun. Tanyakan. Kalau Allah SWT pemilik langit dan bumi menentukan, apakah ini bisa menghalangi? Niscaya akan diam. Kenapa? Hatinya tahu gak akan bisa. Itu fitrah. Yang menciptakan cincin ini tadi menentukan tidak terjadi. Menentukan terjadi. Bagaimana? Apakah cincin ini bisa berbuat sesuatu? Gak akan bisa berbuat sesuatu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Nabi SAW benar-benar menanyakan kepada musyrikin, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian dengan apa yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala kalian, tuhan-tuhan kalian. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menentukan madarat, kejelekan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian yang kalian sembah bisa menghalanginya, bisa menyingkapkannya? Diam. Tidak bisa menjawab. Diam 1000 bahasa. Ditanyakan lagi. In aradani Allah birahmatin. Hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat. Apakah berhala-berhala kalian yang kalian sembah bisa menghalangi rahmat itu dariku? Juga diam mereka. Tidak bisa menjawab. Sebab mereka tahu. Mereka yakin di hati kecilnya. Bahwasanya Allah SWT kalau menentukan, maka nggak akan ada yang bisa melawannya. Jangankan batu, jangankan kuburan, jangankan benda-benda mati, gelang-gelang atau cincin-cincin. Orang hidup nggak akan bisa, orang soleh nggak akan mampu, malaikat sekalipun nggak akan mampu menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi batu benda mati. Apalagi pohon keramat benda mati. Apalagi kuburan orang soleh, orang yang sudah mati. Gak akan mampu abadan. Kenapa kok diam? Tidak menjawab. Oh ya gak mungkin mampu mereka. Kenapa gak jawab? Karena kalau menjawab, pukulan buat mereka sendiri. Ya gak akan bisa. Kalau gitu, kenapa gak minta sama Allah Ta'ala? Maka kita gak perlu jawaban mereka. Diamnya udah cukup. Berarti mereka mengakui bahwa batu-batu itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Berarti mereka mengakui bahwa jimat-jimat itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Berarti mereka mengakui bahwa berhala-berhalanya gak memiliki kekuatan apapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hasbiyallah. Kalau begitu ucapkan hasbiyallah. Ucapkan cukup bagiku Allah. Wa innama kanu yad'unaha ala ma'nan annaha wasait wa syufa'a indallah. Karena kebanyakan mereka yang menyembah berhala-berhala tadi, apakah kuburan keramat yang bernama Latta, atau pohon keramat yang bernama Uzza, ataupun berhala-berhala yang bernama Manat, mereka menyembahnya rata-rata berkeyakinan bahwa itu perantara saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Rata-rata menyembahnya dengan keyakinan ini cuma perantara, wasa'id wa syufa'a indallah, perantara-perantara kepada Allah atau pembela-pembela nanti di hadapan Allah. La annahum yakshifuna ad-dur, bukan meyakini bahwa benda-benda tadi bisa menyingkapkan madarat, atau benda-benda tadi bisa mengabulkan doa, atau benda-benda tadi bisa memberikan apa yang mereka minta, atau yujibu du'a al-muttar, atau bisa mengabulkan orang yang kepepet harapan-harapan mereka. Fahum
Ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Mereka tahu bahwa hal-hal tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan pada mereka, "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Kemudian, kalau menimpa kalian madarat, kalian kemudian meratap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza kashafa durr ankum, kemudian kalau Allah sudah singkapkan kejelekan itu dari kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, maka tiba-tiba sebagian kalian ada yang mulai menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya mereka kalau dalam keadaan kepepet, doanya pada Allah Ta'ala. Kalau mereka di tengah lautan, ditimpa badai, ombak yang besar, gelap gulita, mereka ketakutan, mereka merasa dirinya akan binasa, nggak mungkin akan ada yang bisa menyelamatkan. Mereka ingat Allah satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan. Mereka tidak memanggil ya Uzza, ya Uzza. Mereka tidak memanggil ya Latta, ya Latta. Mereka tidak memanggil ya Manat, tapi mereka memanggil ya Allah. Berdoanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, dengan murni, harapannya hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika diselamatkan ke daratan, mulai mereka berbuat syirik lagi. Ini dalil, bukti. Kalau mereka kaum musyrikin, hati kecilnya tahu yang paling kuasa Allah, dan yang paling tinggi adalah Allah, yang paling besar adalah Allah, dan kalau Allah menentukan, yang lain tidak akan bisa mampu untuk menghalangi. Berarti ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, mereka tidak meyakini berhalanya akan bisa menghalangi kehendak Allah, bukan. Tapi dianggap perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, fahadhil ayah wa amsaluha tubtil ta'alluqul qalbi bighairillah. Maka ayat-ayat seperti ini dan ayat-ayat yang sejenisnya menunjukkan batilnya ketergantungan seseorang pada benda-benda bighairillah, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbi naf'in aw daf'i durrin wa anna dzalika syirkun billah. Apakah dalam mengharapkan manfaat atau dalam menghindari madarat? Karena yang demikian adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat-ayat ini menunjukkan batilnya ketergantungan manusia pada sesuatu dengan menyatakan, saya kalau pakai jimat ini akan selamat, saya kalau pakai jimat itu tidak akan celaka, saya kalau pasang di rumah saya maka rumah saya akan aman dari pencuri, kalau saya pakai jimat ini di sini maka dia akan aman dari berbagai macam petaka. Ini semua adalah ketergantungan pada benda yang semuanya merupakan kesyirikan. Wabil ayah, di dalam ayat, bayan anna Allah Ta'ala wasama ahla syirki bida'wati ghairillah. Ayat ini ada keterangan bahwasanya Allah mensifati kaum musyrikin bahwa mereka berdoanya kepada selain Allah, berharapnya kepada selain Allah, ar-raghbah ilaihi min dunillah, berharap kepada selain Allah, wa tauhid biddu dzalik. Sedangkan tauhid lawannya. Tauhid lawannya, yakni memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Wa huwa an la yad'u illa Allah, yaitu tidak mengharap kecuali pada Allah. Wa la yarghab illa ilaih, tidak menginginkan kecuali Allah. Wa la yatawakkal illa alaih, dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Itu namanya tauhid. Maka siapa yang berdoa pada selain Allah, maka itu syirik. Siapa yang mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, siapa yang bergantung dan bertawakal kepada selain Allah, maka itulah yang dikatakan kesyirikan. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah la yasluh minha syai'un li ghairillah. Demikian pula segala macam bentuk ibadah-ibadah yang lain tidak boleh diberikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla alaihi alkitab was sunnah.
Sebagaimana ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan ijma' para salaful ummah wa a'immatuha. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya tantangan. Nabi diperintah untuk mempertanyakan pada mereka yang berbuat kesyirikan. Maka kalian dan kita semuanya termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngajari mereka dengan pertanyaan seperti itu. Sini, apa itu di tanganmu? Oh, ini untuk menolak bala taib. Kalau Allah menakdirkan bala bencana kepadamu, apakah benda ini bisa menghalanginya? Insya Allah, kalau dia masih fitrah, dia akan menyatakan, ya ini kan hanya sebab saja. Ini kan tidak mungkinlah Allah ditentang oleh sebuah benda. Makanya, kalau begitu, lepas ini, minta sama Allah SWT. Dan jangan bertawakal pada benda. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selamat di jalan, tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Untuk selamat di rumah juga dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inni wada'tu jambi. Aku letakkan pinggangku untukmu. Aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau aman rumahmu, baca surat Al-Baqarah. Ini saya nggak akan dimasuki syaitan. Demikian. Jangan bergantung pada benda-benda yang dikatakan sebagai jimat. Jimat apapun. Muslim yang saya hormati. Yang berikutnya adalah dalil dari hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di tangannya ada halqah min sufr, ada gelang dari sufr. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, ketika absara ala 'adudi rajulin halqatan, ketika Rasulullah SAW melihat di tangan seorang tadi ada sufur, maka Nabi menyatakan, ma hadhihi, apa ini? Qala hadhihi minal wahinah, ini adalah minal wahinah. Kata Nabi, inzi'ha. Minal wahinah artinya perlindungan dari penyakit wahin. Wahin itu kelemahan, penyakit lemah pada tangan. Karena musyrikin membanggakan kuatnya tangan mereka untuk mengayunkan pedang. Kalau timba kelemahan mereka malu. Dianggap banci, nggak bisa perang. Maka mereka lindungi dengan benda-benda tadi. Ketika Nabi melihatnya, Nabi mempertanyakan, ma hadhihi, apa ini? Ketika dijawab minal wahinah, maka Nabi menyatakan, inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan. Karena sungguhnya yang demikian gak akan menambah engkau kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Dan kalau engkau mati dan benda ini masih ada padamu, sungguh engkau enggak akan selamat abadan, selama-lamanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Dan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan juga Ibn Hibban dalam Sahihnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Khalaf ibn al-Walid, qala haddatsana al-Mubarak an al-Hasan, qala akhbarani Imran ibn Husain, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam absara ala 'adud rajulin halqatan. Bahwa Nabi melihat di lengan seseorang ada 'adud, ada halqah, ada gelang di sini. 'Adud itu dari siku ke atas, namanya 'adud. Arahu min sufr. Kata Imran bin Husain, aku lihat sepertinya dari sufur. Faqala wayhaka ma hadih. Maka Nabi bersabda, celaka engkau. Apa ini? Qala minal wahinah. Maka ketika dijawab minal wahinah, perlindungan untuk talak bala, maka Nabi menyatakan, ama inna la taziduka illa wahnan. Ketahuilah bahwa ini tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Bukan melindungi dari kelemahan, tapi justru menambah kamu kelemahan. Al-jaza min jinsil amal. Harapannya ingin selamat dari kelemahan, tapi kata Nabi, benda ini tidak menambah kecuali kelemahan. In bidha anka, cabutlah, lemparkan darimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Karena sesungguhnya kalau engkau mati dan benda ini masih ada padamu, engkau tidak akan selamat. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihih, dan diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, faqala fa innaka in mitta wukilta ilaiha.
Kalau engkau mati, engkau akan dipasrahkan kepada benda itu. Allah nggak akan membantunya, Allah nggak akan menolongnya. Silakan minta sama bendamu itu tadi. Itu mana wukilta ilaihi. Wal Hakim meriwayatkan juga wasahahahu, beliau menganggap sahih al-isnad, wa aqarrahu ad-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam ad-Dhahabi. Qala Imam al-Hakim, aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran. Kebanyakan guru-guru kami menyatakan bahwa Al-Hasan benar-benar mendengar dari Imran. Berarti hadisnya mausul bersambung. Wa qaluhu fil isnad akhbarani Imran yadullu ala dhalik. Dan dalam hadis disebutkan akhbarani Imran. Imran menyampaikan kepadaku. Itu menunjukkan bahwa Al-Hasan benar-benar mendengar dari Imran. Siapa Imran ibn Husain? Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai. Seorang sahabat dari Bani Khuza'ah. Yang julukan kunyahnya Abu Nujaid. Seorang sahabat yang masyhur. Anaknya sahabat. Beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Wa mata sanata 52 bil Basrah, dan meninggal pada tahun 52 di Basrah. Hadisnya disebutkan anahu ra'a rajulan, bahwa Nabi melihat seseorang. Dalam riwayat Hakim diriwayatkan dakhaltu ala Rasulullah sallam fi 'adadi halqatan atau halqatat sufrin. Diceritakan oleh orang yang melakukannya. Aku waktu itu datang kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan di lenganku ada gelang. Maka ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Faqala ma hadhihi, apa ini? Ila akhirih. Berarti hadis ini diriwayatkan pula oleh si pelakunya. Dan dia menceritakan bahwa aku ditegur oleh Rasulullah SAW dengan begini-begini. Fal muhim fi riwayat Ahmad huwa Imran rawil hadis. Tetapi yang awal fal mubham, tapi yang mubham, yang agak membuat samar adalah di dalam riwayat Imam Ahmad justru Imran ibn Husain adalah orang yang meriwayatkan, yang menceritakan, bukan orang yang memakainya. Terbukti dari kalimat kata Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang di tangannya ada begini. Tapi dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Hakim, kata Imran bin Husain, aku menemui Rasulullah SAW dalam keadaan di lenganku ada. Ini mubhamnya di situ. Ala kulli hal, siapapun yang memakainya, yang jelas sahabat ketika ditegur oleh Rasulullah SAW segera melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Sehingga perbuatan itu tidak menjadi cela bagi Imran ibn Husain ataupun bagi sahabat lainnya yang terjadi padanya hal tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW satu demi satu. Sampai pada perkara-perkara yang sering atau yang terjadi beberapa kali, itu pun sama. Mereka tidak dicela ketika mereka tidak tahu. Yang tercela adalah ketika kita sudah tahu itu haram, kita sudah tahu itu syirik, kemudian kita masih mengerjakan, itu yang tercela. Adapun para sahabat masuk Islam, kemudian di tangannya masih ada gelang itu, kemudian Nabi menegurnya, maka itu bukan cerca buat mereka. Ada beberapa sahabat masuk Islam di perang Hunain dan menyatakan pada Rasulullah SAW, ij'al lana ilahan, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, berikan kepadaku pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Itu juga ditegur oleh Nabi. Itu bukan cerca bagi sahabat, bukan celaan bagi mereka, karena mereka belum tahu. Ketika dikasih tahu, mereka para sahabat adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang bismillah taala. Kalau ada pertanyaan silakan. Mohon nasihatnya untuk para ustaz. Para ustaznya hadir di sini. Hah? Nah, untuk para ustaz saya sampaikan insyaallah. Apakah hikmah di balik Allah menciptakan hamba-hambanya yang autis, keterbelakangan mental, untuk mengenal dirinya saja kadang mereka tidak tidak semua hikmah yang Allah kehendaki kita ketahui. Tidak semua hikmah yang Allah kehendaki mesti kita tahu. Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang kita tidak tahu. Dan betapa banyaknya kehendak Allah memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak yang kita tidak tahu.
Tidak diberitahu dalam Quran, tidak diberitahu dalam sunnah. Hanya diajarkan kepada kita kaum muslimin untuk beriman. Percaya, pasti ada hikmahnya. Bisa dibayangkan berapa banyak akan kita pertanyakan hikmahnya. Kenapa kok hikmahnya? Kenapa harus dibikin lalat? Kenapa kok harus diciptakan syaitan? Kenapa harus diciptakan ini? Ini semua akhirnya mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Dan itu adalah sudah mengarah kepada pertanyaan yang salah. Sampai pada pertanyaan, kenapa Abu Thalib gak diberi hidayah? Dia kan baik. Sama. Gaya alusnya seperti ini tadi. Apa sih hikmahnya? Kok Abu Thalib gak diberi hidayah? Dikira kalau tidak diketahui hikmahnya, berarti gak ada hikmahnya. Hati-hati. Hati-hati. Kita yakin pasti ada hikmahnya. Dan mungkin diketahui, mungkin tidak diketahui. Yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Lebih banyak daripada yang diketahui. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar dengan berbagai macam musibah yang Allah berikan pada kita. Ini diantara hikmah yang sudah jelas pada seluruh kejadian. Kalau kebaikan agar kamu syukur, kalau kejelekan agar kamu sabar. Itu salah satu dari sekian juta hikmah yang Allah kehendaki. Dari sekian banyak hikmah yang tak terhingga yang Allah kehendaki. Kita sabar menghadapi perkara-perkara yang jelek atau musibah-musibah atau apa yang terjadi pada anak-anak kita dari autisme misalnya atau sejenisnya, sabar. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika diberi dengan yang sebaliknya, anak yang jenius, cerdas, itu juga ujian. Dan kita diharapkan untuk bersyukur, diperintahkan untuk bersyukur. Maka kita yakin semua yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah. Apabila ada seorang laki-laki yang memakai cincin dan tidak meyakini sesuatu sebatas untuk menghiasi tangannya saja, bagaimana? Apakah tetap cincin bukan terbuat dari emas? Nah, tidak mengapa seorang laki-laki memakai cincin jika tidak terbuat dari emas. Kalau emas haram bagi laki-laki umatku, kata Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau sebatas cincin biasa, nggak ada keyakinan apapun padanya, maka silahkan, nggak ada larangan. Nah, manakah yang benar? Seorang ibu yang melarang anaknya untuk menikahi seorang perempuan yang dicintainya karena lamarannya pernah dikembalikan setelah diterima dan ibunya merasa terhina karena pihak calon besan memakai hitungan pernikahan, atau anaknya yang ngotot akan cintanya sehingga ibunya sakit-sakitan. Waduh, disuruh menghukumi. Nah, al-muhim, saya agak janggal sedikit menikahi perempuan yang dicintainya. Itu saya janggal. Kenapa janggal? Karena biasanya yang namanya ahli sunnah itu melamar, kalau diterima kemudian menikah, sehingga belum kenal, apalagi cinta. Kenal aja belum. Ini kok sudah yang dicintainya. Ini saya heran. Harusnya kalau dia cuma nador kemudian minta, maka kamu belum tahu jadi baik atau jadi jelek. Apakah ini akan begini, akan begitu, nggak tahu. Maka doanya masih berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istikharah. Apa isi istikharah? Ya Allah, kalau dia baik bagiku maka takdirkanlah, kalau dia jelek bagiku maka jauhkanlah, kan begitu. Nah, sekarang terjadi apa yang terjadi? Ternyata gagal pernikahannya. Mudah-mudahan itu bukan jodohmu. Selesai. Kok ngotot itu saya yang cintai saya dan sebagainya? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya tidak yakin kalau itu cinta beneran. Kenapa? Karena orang mencintai seseorang itu bukan hanya wajahnya, tetapi juga peranginya, sikapnya, agamanya, semuanya. Kalau bergaul setelah nikah, baru tumbuh cinta. Tumbuh. Semakin lama, semakin kenal, semakin cinta, semakin cinta. Nah, berarti siapa yang benar? Nah, wallahu ta'ala siapa yang benar. Tetapi semestinya seorang anak sudah nurut saja pada orang tuanya, karena belum apa-apa kok. Kenal aja belum. Kecuali kalau jawabannya kami sudah pacaran Ustaz, itu yang salah. Di situ kesalahannya. Bagaimana hukum berhutang rumah tempat tinggal? Sudah sering ditanyakan. Permasalahannya masalah ribanya. Ribanya itu yang menjadikan haram. Dan hampir nggak ada yang tanpa riba. Nah,
Apakah boleh membacakan atau menuliskan ayat-ayat dari Al-Quran ke dalam air minum atau mengobati penyakit atau untuk mengobati penyakit kesurupan? Menulis ayat di kertas kemudian masukkan ke air minum saya nggak pernah tahu riwayatnya. Kalau dibacakan pernah saya tahu. Itu pun bukan riwayat, tapi dari beberapa ulama. Nah, hanya dibacakan saja, kemudian ditiupkan ke airnya. Tapi kalau ditulis, entah tintanya racun atau bukan, dimasukkan ke air, airnya diminum. Itu saya nggak pernah tahu. Bagaimana jenis memerangi pelaku kemusyrikan dan orang-orang yang tidak percaya hukum Allah Subhanahu wa taala perangi secara fisik atau jenisnya dengan nasihat-nasihat? Diperangi secara fisik, pakai pedang dan tombak. Tapi bukan kita penguasa. Hati-hati. Jangan-jangan salah paham kemudian saya ditangkap besok. Kamu yang memfatwakan. Si fulan membunuh tetangganya. Hati-hati. Bukan. Kita bicara tadi diperangi untuk menunjukkan hukumnya kalau dia itu masih musyrik. Untuk menunjukkan hukumnya kalau dia masih musyrik yang yuharab, yang masih diperangi. Belum Islam sungguhan. Adapun masalah memerangi mereka itu urusan penguasa muslim. Nah, nggak bisa pribadi-pribadi dengan seenaknya. Bagaimana pendapat para ulama salaf tentang berdirinya khilafah di Syria? Berdirinya khilafah di Syria. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya pertanyaan apanya nih? Bagaimana pendapatnya? Siapa yang tidak suka kalau khilafah berdiri kan? Masalahnya, saya pesimis. Sudah mereka penguasanya kayak gitu. Syiah yang paling ekstrimnya. Yang sudah kafir na'udzubillah. Juga para pemberontaknya sebagian besar mereka hizbiyun. Apa yang kita harapkan? Kalau hizbiyun memimpin berarti khilafah berdiri. Itu. Di Mesir sudah berdiri itu. Pimpinannya Ikhwanul Muslimin. Apakah itu berarti khilafah? Siapa presidennya? Nursi. Al-Muhim. InsyaAllah. Yang kita harapkan adalah kaum muslimin seluruh dunia bertauhid dan berpegang dengan sunnah. Bersatu di atas tauhid dan sunnah. InsyaAllah Allah akan berikan pada mereka khilafah. Ala manhajin nubuwah. Ala tauhid was sunnah. Amin insyaAllah. Seorang bertaubat dari kemusyrikan, pelaku dosa besar. Kemudian bertaubat. Kemudian melakukan lagi. Kemudian bertaubat lagi. Dan seterusnya. Orang seperti ini apakah sudah jatuh ke dalam kekafiran atau munafik atau masih muslim? Seseorang tergantung khawatimnya atau khawatimnya. Tergantung akhirnya. Apakah dia kemudian mati dalam keadaan muslim atau mati dalam keadaan kafir. Nah, yang jelas kalau di Quran disebutkan seorang yang kafara, thumma amanu, thumma kafara. Apa kata Allah yang ketiga kalinya? Fatubi'a. Kemudian distempel oleh Allah. Artinya, setelah yang kesekian kali, sulit untuk balik ke Islam. Sulit. Walaupun bukan berarti tidak boleh masuk Islam lagi. Itu tafsir yang batil. Walaupun keluarnya dari mulut seorang doktor. Saya pernah dengar, seorang dokter menyatakan, ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang masuk Islam, kemudian kafir, kemudian Islam lagi, kemudian kafir lagi, maka dia tidak terima lagi Islam yang abadan. Itu keliru besar. Tidak pernah ada pintu taubat tertutup, kecuali kalau nyawa sudah di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari barat. Kalau sebelum itu, masih bisa dia mau bertobat, masih bisa. Nah, hanya saja digambarkan dalam ayat tadi, thumma tubi'a, kemudian dicap oleh Allah, dikunci mati. Ini sudah sulit untuk kembali. Ustaz, kenapa murid para ulama yang pernah belajar di Saudi, Yaman, bisa menyimpang? Apakah ketika mereka duduk bersama para ulama tidak pernah disampaikan tentang bahaya-bahaya bid'ah dan al-bid'ah? Jangankan ustadz-ustadz yang belajar di Yaman atau di Saudi. Ulamanya bisa menyimpang. Ulamanya bisa menyimpang. Bahkan ada dulu ulama di Yaman yang sangat kuat dalam berpegang sunnah dan anti bid'ah. Tapi dia na'udzubillah berakhir dengan ateis. Saya lupa namanya. Disebutkan namanya. Dari mulai pemikirannya bergeser sampai kemudian berpikiran dengan pemikiran liberal. Habis itu kemudian sampai berakhir mengatakan tidak ada Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Nah, mungkin saja terjadi. Karena syaitan haris. Syaitan sangat bersungguh-sungguh untuk menggoda semua pihak. Kalangan berilmu ataupun kalangan awam. Nasallahu salamu wal istiqamah. Nasallahu thabat ala tauhid wa sunnah. Ilmu apa dulu yang harus ana sampaikan kepada seorang yang tidak mau atau belum pernah sholat?
Kalau dia sudah mengaku muslim, maka pertama terangkan wajibnya salat, maka kalau dia tidak salat maka dia kafir. Kalau dia terima, maka ajarkan satu persatu kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun salat. Dengan niatnya secara tauhid bahwa ini untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, kalau dia belum tahu tentang keislaman, ajar Islam dulu. Setelah Islam langsung salat. Bahkan kata Syekh Al-Albani, masalah tauhid dengan masalah salat bersama-sama. Ajarkan tauhid dan ajarkan salat. Karena salat saat itu dia harus langsung mengerjakan salat, maka harus diajari salat. Adapun tauhid juga harus dia tahu apa yang diikrarkannya, la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Apakah benar Nabi Muhammad SAW itu meninggal karena diracun atau terkena racun oleh seorang wanita yang memberitakan makanan kepada beliau? Ada riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika akan wafatnya, ketika sakitnya, menyatakan sungguh racun yang dulu diberikan oleh wanita itu masih terus berpengaruh pada diriku. Riwayat itulah yang dianggap oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW meninggalnya pengaruh racun tersebut sehingga kedudukannya seperti syahid. Tetapi bukan berarti jadi alasan. Kalau begitu, syahid itu kan tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Hidup, diberi rezeki oleh Allah. Berarti kita boleh berhubungan dengan Nabi. Karena Nabi masih hidup. Itu keliru. Karena walaupun ayatnya menyatakan belum ahya'un inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Rabbnya, tetapi kehidupan barzakhiyah berbeda dengan kehidupan duniawiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.